Lalu pertanyaan selanjutnya, seberapa efektifkah kondom tersebut? Jangan-jangan kalau saya cuma pakai satu nanti bisa bocor dan hamil. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Dan video kali ini adalah video yang menarik ya. Jadi saya akan bahas benda kecil, tipis yang bisa mengontrol populasi dunia. Tonton videonya sampai selesai. Oke Sobat Sehat, sebelum saya mulai videonya, saya mau menginfokan buat Anda semua yang sedang mencari produk-produk yang mendukung gaya hidup sehat, Anda bisa kunjungi boxsehat.com. Jadi di sana menyediakan produk-produk, berbagai macam produk yang mendukung gaya hidup sehat, seperti suplemen, herbal, dan lain sebagainya. Mungkin ada beberapa produk yang cocok buat Anda. Oke, tonton videonya. Dari pertanyaan tadi, kira-kira apa jawabannya? Ya, mungkin Anda bisa menebak, jawabannya adalah kondom. Nah, jadi video ini akan dibuka dengan pertanyaan, apa sih kondom itu? Ya, jadi kondom yang saya bahas ini adalah kondom pria, yaitu alat kontrasepsi yang berbentuk selubung yang digulung di atas penis yang bertujuan untuk mencegah air mani memasuki vagina. Ya, mungkin sebagian besar orang sudah tahu, oh ya itu kondom itu. Tapi saya akan jelaskan dulu bagaimana sejarahnya. Jadi ada sejarah yang menarik di belakang ini sampai terciptanya kondom. Dan dari zaman berabad-abad yang lalu sampai sekarang, kondom ini sudah mengalami perubahan, sudah mengalami modifikasi hingga sampai saat ini. Oke, saya mulai dengan sejarah kondom ya. Jadi untuk dokumentasi pertama kondom yang diketahui adalah dari cerita atau kisah Raja Minos dari Kreta sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Jadi Raja Minos ini yang memerintah Knossos adalah seorang tokoh sejarah dari zaman perunggu. Minos ayah dari Minotaur dikatakan memiliki ular dan kalajengking dalam air maninya. Jadi sejarahnya seperti itu. Banyak selir atau gundik yang meninggal setelah berhubungan intim dengan Raja Minos ini. Jadi untuk melindungi diri dari pasangan-pasangannya termasuk Pasiphae, istrinya, digunakanlah kandung kemih kambing yang dimasukkan ke vagina untuk melindungi wanita saat berhubungan dengan si Raja Minos ini. Kemudian kita lompat ke Mesir. Jadi di sejarah-sejarah dari berbagai negara, kita lompat ke Mesir. Orang Mesir kuno mengenakan selubung dari linen, khususnya untuk mencegah penyakit tropis seperti bilharzia. Selain itu, orang Mesir juga menggunakan sarung berwarna untuk membedakan status sosial dalam hierarki yang kompleks. Kita lompat lagi ke Romawi. Seperti yang kita ketahui bersama, peradaban Romawi kuno sangat mempengaruhi dunia modern dalam banyak hal, termasuk arsitektur, pemerintahan, filsafat, bahasa, bahkan kondom. Bangsa Romawi sangat tertarik pada perkembangan kesehatan dan penggunaan kandung kemih hewan, digunakan utamanya untuk fungsi pencegahan penyakit kelamin seperti sifilis. Kondom yang digunakan terbuat dari linen dan usus, juga kandung kemih hewan seperti domba dan kambing. Kemudian kita lompat ke China. Dalam perspektif yang lebih oriental, peradaban Tiongkok dengan keahliannya di bidang sutra membuat selubung dari sutra yang diaplikasikan dengan minyak pelumas. Lalu pada peradaban Jepang, memanfaatkan kabutagata yang terbuat dari cangkang kura-kura atau leather, dan ini yang digunakan untuk menutupi glans. Glans itu adalah kepala penis. Dikatakan juga kabutagata ini bisa digunakan sebagai suplemen bagi mereka yang menderita disfungsi ereksi. Akhirnya sampai pada tahun 1920-an muncul penemuan lateks. Bermunculan kondom berbahan lateks yang lebih tipis dan kuat. Hingga pada tahun 1995 mulai diperkenalkan kondom plastik yang lebih kuat, tipis, dan bisa dilapisi pelumas dengan bahan dasar minyak. Dan pada tahun 2000-an, kondom berkembang lebih variatif dari segi tekstur, ukuran, kemudian bentuk, warna, bahkan memiliki varian rasa. Anda suka rasa apa? Komen di bawah. Lalu bagaimana benda sekecil ini bisa mengontrol populasi dunia? Jadi penis yang diselubungi dengan kondom atau disarungi dengan kondom, mungkin bahasanya seperti itu lebih mudah, ini akan mencegah bersentuhan dengan liang vagina. Kemudian sekresi dari penis ini pun tidak akan bersentuhan dengan vagina. Jadi kalau cairan atau air maninya, spermanya tidak bisa menembus vagina tadi, ya tentu saja tidak akan terjadi pembuahan. Dengan catatan selama kondom yang digunakan dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak sobek, atau tidak lepas. Ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, seberapa efektifkah kondom tersebut? Jangan-jangan kalau saya cuma pakai satu nanti bisa bocor dan hamil. Apakah harus dilapisi 2 kondom? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini sudah banyak sekali ditanyakan bahkan dari zaman saya kuliah, dan ya kalau topik seperti ini selalu sering diperbincangkan. Ada yang mengatakan, ada yang menyebutkan dari literatur yang saya baca, tingkat kegagalannya sekitar 15%. Kalau menurut saya jawabannya tergantung dari beberapa faktor. Nah, di sini saya sudah rangkum. Ya, ini menurut pendapat saya ya, dan dari beberapa literatur yang saya baca juga. Yang pertama, dari ukuran kondom yang dipakai. Pastikan pas, tidak kebesaran atau longgar. Ya, kalau kebesaran ya bisa copot. Kemudian penyimpanan yang baik, jangan disimpan di mobil kelamaan.
dijemur, apalagi mobilnya parkir di luar rumah, kepanasan. Ini akan mempengaruhi kualitas dari kondom tersebut. Kemudian kualitas dari kondom tersebut, kualitasnya sendiri yang Anda beli. Apakah dia bagus atau yang biasa, yang murah? Ini sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Biasanya kalau yang bagus, ya kualitasnya akan lebih baik, lebih lentur, lebih tipis. Makanya ada harga, ada kualitas, biasanya seperti itu. Kemudian tanggal kadaluarsanya. Walaupun Anda beli kualitas bagus, tapi kalau tanggal kadaluarsanya sudah lewat jauh, misalnya udah lebih 4 tahun, 5 tahun Anda simpan, ya sebaiknya tidak digunakan. Kemudian yang selanjutnya adalah penggunaan yang benar. Pastikan penis sudah ereksi pada saat Anda menggunakan kondom. Jadi bukan dipakai dulu baru tunggu ereksi, tapi ereksi dulu baru dipakai. Dan pastikan penggunaan kondom sampai ke pangkal penis. Dan pada saat dipakai, Anda lihat ini gambar kondomnya, ujungnya ya seperti kantung, itu tujuannya untuk menyimpan air mani atau sperma di sana. Itu harus dipencet dulu, dikeluarkan dulu udara, dipencet supaya tidak ada udara yang masuk. Kalau seandainya Anda pasang kondomnya asal-asalan, kemudian ada gelembung udaranya, pada saat Anda melakukan hubungan, banana Anda masuk, beras pecah, jadi banana melon nanti. Oke. Lalu setelah ejakulasi, segera cabut penis, kemudian pegang kondom pada pangkal penis tadi, dan lepaskan kondom secara perlahan, lalu diikat dan buang pada tempatnya. Ya, jadi jangan buang sembarangan. Ingat, sperma tersebut terdiri dari beberapa zat seperti protein, kemudian ada gula di sana, dan ini akan menjadi makanan bagi serangga atau juga bisa jadi makanan bagi hewan peliharaan. Contoh ada yang pelihara anjing, ya. Jadi buang pada tempatnya dan hanya gunakan 1 kali pakai saja. Jadi jangan dibolak-balik, dicuci, tidak berguna. Dan ada beberapa kondom yang mengandung agen spermisida yang meningkatkan efektivitas lebih dari 95% bila digunakan dengan benar. Sekali lagi kuncinya adalah pemilihan kondom yang baik, kemudian ukuran, gunakan yang benar, pemakaian yang benar, lalu setelah ejakulasi segera ditarik. Dan jadi setelah ejakulasi jangan tetap berhubungan dengan kondom tadi karena takutnya cairan atau air maninya tadi akan keluar. Tadi saya sudah jelaskan panjang lebar, sekarang kita akan bahas apa kelebihan dan apa kekurangannya. Sekarang kelebihannya dulu. Kondom ini merupakan alat kontrasepsi yang cukup efektif dan mudah didapatkan. Ya, Anda pergi ke minimarket manapun sekarang rasanya sudah jual, jadi bukan barang aneh lagi ya. Kemudian membantu melindungi terhadap berbagai infeksi menular seksual termasuk HIV. Tapi bukan berarti Anda 100% bebas HIV loh ya dengan menggunakan kondom, karena HIV penularnya melalui cairan tubuh. Mungkin bagian bawahnya Anda selubungi, tapi ketika Anda berciuman dan ada sariawan atau ada luka di bibir pasangan Anda, ya itu juga bisa menularkan HIV. Kemudian tidak ada efek samping kecuali Anda alergi terhadap bahan yang digunakan. Kemudian tidak membutuhkan resep, dijual bebas, silakan. Kemudian kondom ini ukurannya kecil, mudah dibawa dan mudah digunakan dan digunakan sekali pakai. Ya. Nah, apa kelemahannya? Untuk kelemahannya sendiri, kondom bisa copot atau lepas jika digunakan tidak benar. Sekali lagi, gunakan sampai ke pangkal penis tadi, jangan cuman ujung kepalanya saja yang dipakaikan. Kemudian beberapa orang mengaku berkurangnya sensasi seks jika menggunakan kondom. Ya, mungkin ibarat Anda main piano tapi pakai sarung tangan. Feel-nya gimana ya? Tapi dengan perkembangan teknologi, dengan perkembangan AI, mungkin kedepannya akan ada kondom yang sangat tipis, kuat. Ini harapan semua pria ya tentunya. Sangat tipis, kuat, kemudian bisa menghantarkan hangat tubuh. Wah, ini luar biasa. Dan dengan berbagai macam model mungkin tentunya nanti. Sekarang pun berbagai macam model, kemudian dengan aroma pun sudah ada banyak. Anda suka aroma yang mana? Komen di bawah. Oke, itu tadi adalah penjelasan mengenai kondom. Dan sekali lagi, ketika Anda membeli sesuatu, selalu dibaca kemasannya. Tanggal kadaluarsanya, ukuran, kemudian bahan yang digunakan apa, apakah cocok dengan Anda atau tidak, ada alergi atau tidak, lalu cara penggunaan, ya, dan cara penyimpanan tentu saja. Oke, buat Anda semua yang suka dengan video ini, silahkan komen di bawah, dan Anda pengen saya bahas topik apa lagi, ya. Dan buat Anda yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat luar biasa.